Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen, penguji, dan guru penguji puji kinerja PPG 2021. Perkenalkanlah, nama saya Indah Aprianti, salah satu mahasiswi PPG Darjat Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di SMK Bina Husada Mandiri dengan materi senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkena dan alkuna, pada siswa kelas 11 farmasi. Demikian, mohon masukan dan bimbingannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia farmasi hari ini, anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Tetap dijaga prokesnya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Zia. Silakan Zia. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Pray finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini semua terlihat baik ya, terlihat sehat. Apakah semuanya hari ini hadir? Coba kita cek dulu. Ya, hadir semua ya. Dan jangan lupa untuk mengisi link kehadiran, absensi atau presensi di link KCR yang sudah Ibu kirim di grup kimia farmasi kalian. Oke, jangan lupa ya, diisi nanti link presensinya. Oke, bagaimana kalau untuk hari ini kita mulai dulu pembukaan kita dengan, supaya semangat ya, kita mulai dengan yel-yel. Oke, siap? Ibu punya yel-yel baru hari ini, jadi nanti kalian tolong perhatikan dulu ya. Oke, namanya tepuk farmasi. Tepuk farmasi. Nah, Siti, siap. Yes. Alhamdulillah. Hari ini jadi minimal sudah ringetan ya, walaupun baru tepuk tangan saja. Alhamdulillah hari ini jadi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, di hari yang cerah ini, di hari Senin ini, kita akan mempelajari materi hidrokarbon, masih materi hidrokarbon, ya, tetapi kita sampai di senyawa alkena dan alkuna. Kompetensi dasar hari ini adalah menganalisa senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, dengan model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa dapat mengidentifikasi rumus umum alkana dan alkuna berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekulnya. Yang kedua, dapat menyimpulkan rumus struktur alkena dan alkuna dari rumus molekulnya. Yang ketiga, menganalisis cara memberi nama senyawa alkena dan alkuna sesuai aturan IUPAC. Yang keempat, dapat menyebutkan kegunaan senyawa alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini anak-anak ya, untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembagian kelompok masih sama, ya, ada kelompok metana, etana, propana, dan butana. Tidak Ibu rubah ya, jadi masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu memiliki gambar. Bisa terlihat gambarnya? Gambarnya di PowerPoint Ibu, apakah bisa terlihat oleh kalian? Bisa, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Apakah kalian pernah melihat gambar yang Ibu share ini, anak-anak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada gambar apa aja ini? Kantong Ada plastik, dan bag. Coba Ibu mendengar satu-satu orang saja biar jelas suaranya. Ada gambar apa saja ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa?
Di situ ada Zilvia. Iya, silakan Zulfia. Di situ ada gambar kantong plastik, teflon, dan tote bag. Oke, kantong plastik, teflon, dan tote bag. Oke. Kan kalian sudah Ibu minta dari minggu lalu, udah Ibu share juga bahan ajarnya, LKPD-nya gitu ya. Dan Ibu minta kalian untuk mencari informasi mengenai senyawa alkena dan alkuna. Kalau kalian melihat ketiga gambar ini, apa sih persamaan dari ketiga gambar ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Ya, Vira. Vira, Bu. Persamaan dari ketiga gambar tersebut yaitu ketiganya tersusun dari senyawa alkena, Bu. Tersusun dari senyawa alkena. Oke. Jadi setelah kalian mencari informasi mengenai senyawa alkena dan alkuna, Vira contohnya bisa menyampaikan bahwa ketiga benda ini tersusun dari senyawa alkena. Oke. Ya, gimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Sudah benar? Sudah, Bu. Ada yang mau nambahin lagi? Ya, jadi benar ya tadi kata Vira bahwa ketiga senyawa ini, ya, ketiga benda ini tersusun atau bahan penyusunnya adalah senyawa alkena. Contohnya kayak plastik kresek ini ya. Plastik kresek ini bahan baku penyusunnya adalah etena, yang ini ya, adalah etena. Jadi salah satu senyawa alkena. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin mengenai gambar ini supaya kita bisa mendapatkan atau mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gambar ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Bilkis. Ya, Bilkis. Silahkan, Mangga. Itu kan yang sedang dibahas tentang alkena ya, Bu. Kalau tentang kegunaan alkunanya itu apa ya, Bu? Oh ya, oke, pertanyaannya bagus. Kalau tadi kan ternyata gambar ini ketiganya adalah benda-benda yang tersusun atas senyawa alkena. Nah, pertanyaan Bilkis adalah kalau alkuna kegunaannya apa, Bu? Gitu kan? Ada mungkin teman-teman yang bisa menjawab sebelum Ibu bantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Disebutkan namanya ya, jadi biar Ibu tahu. Luciana, Bu. Ya, Jadi silakan, dalam Luciana. kehidupan sehari-hari, alkuna biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk mengelas, memotong logam, dan bahan pembuatan gas karbit untuk mempercepat pematangan buah, Bu. Oke. Jadi kalau kalian bertanya, untuk apa sih Bu manfaatnya kita mempelajari senyawa alkena dan alkena dan alkuna gitu ya. Nah, ternyata memang dari awal kita belajar senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang banyak sekali manfaatnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas alkana, kita tahu alkana itu bermanfaat ya, khususnya adalah sebagai bahan bakar, bensin, gas LPG, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membahas tentang alkena dan alkuna, ini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi alkena untuk pembuatan kantong plastik, teflon, tote bag, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, kalau alkunanya tadi sudah disebutkan juga oleh Luciana untuk gas karbitnya khususnya untuk pematangan buah, gitu ya, dan juga bahan bakar untuk pengelasan. Jadi senyawa alkana dan alkena ini bukan sesuatu hal yang kita susah mencarinya gitu loh. Bukan suatu hal yang tidak terlihat, tetapi justru terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu punya gambar lagi nih anak-anak. Jadi di sini Ibu punya tabel yang isinya beberapa senyawa hidrokarbon. Ya, tapi isinya berapa senyawa hidrokarbon. Nah, kalau kalian lihat dulu, tolong dilihat dulu dengan baik. Oke, perhatikan struktur molekul di bawah ini. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dapatkah kalian menyebutkan gambar struktur molekul nomor berapa saja yang termasuk alkana, alkena, dan alkuna? Satu-satu ya, jadi biar Ibu jangan saya Bu gitu ya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, disebutkan namanya. Salsa, Bu. Ya, silakan Salsa. Untuk alkana ditunjukkan oleh nomor 1 dan juga 6. Karena Karena dia memiliki ikatan tunggal.
Dan untuk alkena ditunjukkan nomor 3 dan juga 5 karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Oke, berarti tadi kalau salah sudah alkana dan alkena. Ada teman lainnya yang bisa menyebutkan sisanya? Saya, Bu. Ya, silakan Syifa. Alkuna terdapat pada gambar nomor 2 dan 4 karena terdapat ikatan rangkap 3 pada ikatan karbonnya. Ya, jadi alhamdulillah ya ternyata kalian sudah bisa mengamati, itu namanya pengamatan ya. Dapat mengamati dan menganalisa bahwa ternyata dalam struktur molekul tersebut yang ada 6 itu ada yang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, minimal tadi kalian sudah bisa tahu perbedaannya. Ya, masing-masing cirinya apa? Kalau alkana dia ikatannya tunggal, ikatan karbonnya tunggal semua. Kalau alkena, ikatannya adalah ikatan terdapat ikatan rangkap 2 pada ikatan karbonnya. Nah, sedangkan kalau alkuna terdapat ikatan rangkap 3 di dalam ikatan karbonnya. Ya minimal kita tahu itu dulu. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Bisa kita lanjutkan? Kalau di sini ada alkena. Alkena rumus umumnya adalah CnH2n. Kita baca di sini definisinya. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatis. Alifatis masih ada yang ingat? Ayo. Alifatis terbuka atau tertutup? Ada yang masih ingat? Buka. Yes, terbuka. Kalau tertutup siklis ya. Jadi senyawa hidrokarbon terbuka tidak jenuh, yang rantai C-nya terbuka dan mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, alkena ini memiliki rumus umum CnH2n. Pertanyaannya adalah kalau misalnya, ini kan rumusnya CnH2n, kalau N-nya 2, ya, kalau N-nya 2 berarti H-nya berapa? 4, Bu. 4, oke, itu siapa yang jawab? Nabila, Bu. Ya, oke, Nabila. Jadi kalau N-nya 2, H-nya 4. Oke, kita lihat di sini kalau C-nya 2, H-nya 4, benar. Nah, namanya etena. Kalau C-nya 3, H-nya 6, namanya propena. Berarti benar ya. Nah, sekarang kalau tata namanya bagaimana? Kalau tata nama alkena sesuai dengan IUPAC, gitu ya. Jadi kita lihat. Pada dasarnya, tata namanya sama seperti penamaan alkana, tetapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah, kalau alkana masih ingat, akhirannya selalu ana. Metana, etana, propana, gitu kan, seperti nama kelompok kalian. Kan nama kelompok kalian ibu namakan dengan nama alkana. Sedangkan kalau alkena tinggal diganti saja, gitu ya, dengan ena. Coba kita lihat lagi. Kalau di alkana C-nya 2 namanya etana. Kalau di alkena C-nya 2 namanya etena. Di alkana C-nya 3 namanya propana. Kalau di alkena C-nya 3 namanya apa? Propena. Bu. Yes, Propena, Bu. propena. Jadi tinggal diganti ena dan seterusnya. Itu bila namanya atau bila ikatannya lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau ada cabangnya? Perbedaannya dengan alkana adalah penomoran pada atom C kalau di alkena dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Dimulai dengan ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Kalau alkana ingat nggak? Penamaan atom C pada rantai induknya dimulai dari ujung yang dekat dengan apa? Cabangnya. cabang, Bu. Iya, Cabang, Bu. alkana yang dekat dengan cabang. Kalau alkena dan alkuna nanti ujung penamaannya dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya, ini ada rantai utamanya. Di beberapa literatur disebutnya rantai induk, rantai utama gitu ya. Jadi silahkan saja. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C. Nah, menurut kalian penomorannya dimulai dari kiri atau dari kanan? Dari kanan.
Dari Yes, kanan, dari Bu. kanan. Kenapa dari kanan? Dekat Karena dengan dekat rangkap. dengan Nah, dekat dengan rangkap, ini rangkapnya. Oke, gitu ya. Jadi rangkapnya ada di C nomor 2. Kalau misalnya 7 di alkana itu heptana. Kalau di alkena berarti namanya heptena. Nah, Iya. Rantai apa? Ikatan rangkapnya ada di C nomor 2, namanya berarti 2 heptena. Ya. Di luar rantai utama namanya apa? Ada yang masih ingat? alkil, Bu. Yes, alkil. Berarti ini alkilnya ada 2 nih. Metil dan etil. Kita lihat berarti etilnya di C nomor 4. Metilnya di C nomor 5. Maka penamaannya adalah kalau ada alkil 2, etil sama metil. Yang diduluin namanya etil atau metil ya? etil, Bu. Kenapa etil duluan? Sesuai dengan apiatnya. Yes, E dan M duluan E. Makanya etil duluan yang tulis. Berarti nama rumus bangun ini adalah 4 etil, 5 metil, 2 heptena. Kalau alkena tidak ada yang mau tanyakan, kita lanjut ke alkuna ya. Nah, kalau alkuna itu hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang rantai C-nya terbuka dan memiliki ikatan rangkap 3, anak-anak. Tadi kan sudah bisa nih kalian nih. Nah, rumus umumnya kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n, kalau alkuna CnH2n min 2. 2. Iya. Sekarang pertanyaannya kalau N-nya 3, berapakah jumlah H pada alkuna? 4. Tahu dari mana? 4. Ayo. Karena 3 dikali 2 kan 6, Bu. Terus dikurangin 2 jadinya 4. Ya. Begitu ya, selesai ya, dan teman-teman yang lain. Jadi 2 kali 3, 6. 6 dikurang 2, 4. Kita lihat benar nggak sih? Oh iya benar, kalau C-nya 3 hanya 4. Nah, kalau di alkana namanya C3 itu propana, kalau di alkuna namanya propuna, tinggal diganti una saja. Itu makanya kenapa ketika di pertemuan alkana Ibu bilang, kalian penting sekali untuk bisa menghafalkan nama alkana dari C1 sampai C10. Karena apa? Itu dasar ketika nanti kita memberi nama pada alkena dan alkuna. Ya. Nah, tata nama alkuna sesuai IUPAC tadi. Kalau misalnya alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, maka kalau alkuna akhirannya adalah una, gitu ya. Nah, kalau bagaimana cara penamaan rantai utama? Sama seperti tadi. Berikan rantai utama, penomoran rantai utamanya dimulai dari C yang ujungnya paling dekat dengan apa? Ikatan Cabang. ikatan rangkap. Ya. Jadi penentuan rantai utama, penomoran, penamaan cabang, dan cara penulisan sama seperti alkena. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Iya, Bu. Oke, kalau nggak ada atau kalau tidak ada, Ibu sekarang ingin memastikan atau meyakinkan bahwa kalian benar sudah bisa membuat rumus bangun senyawa alkena atau alkuna yang sederhana saja. Oke. Sekarang kalau Ibu minta, siapa yang bisa membuat rumus bangun 2 metil 1 pentena? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, boleh. Salsa kalau bisa diperlihatkan ya. Mungkin lewat Iya, whiteboard gitu. Ya, mangga silahkan. Teman-teman tolong perhatikan nanti apakah yang ditulis atau dibuat oleh Salsa sudah benar atau belum, atau sudah tepat atau belum. Sudah Ya. terlihat, Bu? Oke, sudah. Yang lain teman-teman terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke.
Yang mana rantai induknya, salsa? Atau Yang rantai ini, Bu. utamanya? Oke, diberi nomor dari sebelah kiri ya, berarti ya itu ya. Ya, oke. Berarti rantai utamanya adalah 1 pentena. Anak-anak bisa melihat yang lainnya, kenapa diberi nama 1 pentena? Ada yang tahu? Ya, karena ikatan rangkapnya ada di C nomor Satu. Satu. kan 2 metil 1 pentena, berarti metilnya ada di C nomor 2, Bu. 2, Bu. Oke. Yang lain ada yang oh enggak Bu, itu salah, itu tidak benar, itu kurang tepat. Ada mungkin yang ingin menyanggah atau menambahkan? Sudah benar berarti rumus bangun 2 metil 1 pentena yang dibuat oleh salsa? Udah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kalian berdiskusi. Silakan masuk ke grup GCR-nya masing-masing. Oke, baik anak-anak, Ibu share screen ya diskusi kalian yang di chat room GCR. Kelompok 1, kelompok metana. Oke. Di sini Ibu lihat sudah lumayan banyak diskusinya dari Salsabila, Nafisah, dan Sabita. Ya, benar. Berarti penamaan senyawanya apa? 2,2,4 trimetil 3 heksana. Nah, ini hati-hati ya, Sabita. Kita lagi bahas alkena, apakah benar namanya heksana? Gitu ya. Iya, Bu, tadi salah. Ya, Nafisa, Sabita, sama Salsa ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, nanti tolong dilanjutkan ya diskusinya ya. Baik, Bu. Oke, kelompok 2, etana. Oke. Ada Lucy, Vira, Nabila. Jadi nama rantai utamanya 3 heksana. Gugus alkilnya CH3-nya metil. Nah, ini juga perhatikan heksana atau heksena. Nah, sama Lucy di sini sepertinya diperbaiki ya. Jadi nama senyawanya 2,2,4 trimetil 3 heksena. Ya, oke ya. Udah dilanjutkan ya. Lucy, Vira, dan Nabila ada? Ada, Bu. Oke, dilanjutkan. Iya, Bu. Oke, untuk diskusinya Ibu rasa sudah cukup baik ya. Sudah bisa kita mulai dengan pembuatan PowerPoint-nya. Oke, silakan dibuat dulu PowerPoint-nya karena sudah diberikan tugasnya dari LKPD dari minggu lalu, harusnya sudah ada persiapan ya. Oke, Ibu minta tolong di-share screen untuk kelompok 1. Pembuatan PowerPoint-nya sudah sampai di mana? Ya, berarti sudah sampai di aktivitas 1 ya. Baru di aktivitas 1C. Ya. Oke, ya. Silakan dilanjutkan kelompok 1. Baik, Bu. Jadi silakan dikerjakan PowerPoint-nya, anak-anak. Melanjutkan PowerPoint-nya. Jadi untuk hari ini, kalau ada yang tidak ada bermasalah dengan sinyal, minta tolong kameranya dibuka ya. Oke. Supaya nanti diskusinya bisa lebih baik. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja presentasi dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Ya, silakan. Siapa yang mau share screen? Saya, Bu. Ya, silahkan. Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Mahartisa dari kelompok Metana ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD 3 aktivitas 2 yang beranggotakan Nafisa Takia Bilkis dan Sabita Putri Surya. Aktivitas 2B. Setelah menganalisa rumus struktur senyawa di bawah ini, lengkapilah tabel berikut. Posisi ikatan rangkap 3 ada di atom C nomor 2. 2. Nama rantai induk atau utamanya adalah heksuna. 3. Gugus alkil CH3 ada di atom C nomor 4 dan 6. Nama gugus alkilnya adalah metil. 4. Gugus alkil CH2CH3 ada di atom C nomor 5. Nama gugus alkilnya adalah etil.
5. Nama senyawanya adalah 5 etil, 4,6 dimetil, 2 heksuna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sabita. Untuk Sabita dipersilahkan. Terima kasih kepada Salsabila dan Sabita. Saya akan melanjutkan presentasi untuk aktivitas 2 bagian D dan E. Untuk aktivitas 2 bagian D, setelah menelah nama senyawa alkuna berikut, buatlah rumus struktur dari senyawa tersebut. Untuk nomor 1, 2 heksuna, berarti rantainya terdiri dari 6 atom C dan ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 2. Untuk yang nomor 2, 4 etil, 5 metil, 2 heksuna, rantainya terdiri dari 7 atom C, cabangnya ada etil di C nomor 4 dan metil di C nomor 5. Ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 2. Untuk aktivitas 2E, analisalah penamaan senyawa alkuna di bawah ini. Sudah tepatkah penamaannya sesuai aturan IUPAC? Bila tidak tepat, maka tuliskanlah nama yang tepatnya. Untuk nomor 1, penamaannya belum tepat. Nama yang tepat adalah 4,4 dimetil 2 pentuna. Penomoran rantai utamanya dimulai dari kiri ke kanan karena lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. Untuk nomor 2, penamaan nomor 2 kurang tepat. Nama yang tepat adalah 3 metil 1 butuna. Penomoran rantai utamanya dimulai dari kiri ke kanan karena lebih dekat dengan ikatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Luciana. Mau bertanya yang mana? Yang aktivitas 2B, Bu. Ya, monggo silakan adminnya. Jadi menurut saya nama rantai induknya bukan 2 heksuna, Bu, tapi 2 heptuna. Karena setelah 6 ke atas bisa jadi nomor 7, Bu. Rantai utama. Ya, rantai utamanya kalau menurut Lucy bukan bukan heksuna. Ya, bukan 2 heksuna, tetapi apa 2 berarti? heptuna. Berarti 7 ya, 2 heptuna. Oh, karena menurut Lucy, yang mana? Berarti yang setelah 6 itu ke atas ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau kalian lihat itu 6 masih belum selesai ya. Maksudnya masih ada yang lebih panjang, yaitu kalau ke atas itu berarti ada nomor 7-nya. Berarti 2 heptuna. Ya, bagus sekali masukannya Luciana. Ada lagi? Tidak? Ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Ya, bagaimana kelompok 1 diterima masukannya? Diterima, Bu. Oke, kelompok 2, 3, dan 4 kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita beri aplaus dulu. Beri aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Ayo, makin semangatnya. Ya, terima kasih kelompok 1. Sudah bagus sekali baik pemaparannya. PowerPoint-nya, template-nya juga sangat baik, sangat rapih ya. Jadi tadi masukan saja dari temannya, semoga nanti diperbaiki ya di LKPD-nya maupun di presentasinya. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lia Putri dari kelompok 2 dan teman-teman saya Vira dan Luciana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi hidrokarbon karmi. Jawaban aktivitas 1B. Setelah menganalisa rumus struktur senyawa di bawah ini, lengkapilah tabel berikut. Ikatan rangkap 2 ada pada atom C di nomor 3. Nama rantai induk utamanya 3 heksena. Gugus alkilnya CH3 ada di C nomor 4. Nama gugus alkilnya metil. Nama senyawanya 2,2,4 trimetil 3 heksena. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Vira. Aktivitas 1C, tuliskan rumus struktur dari senyawa di bawah ini. Rumus struktur dari senyawa 1,3 pentadiena dengan rantai induknya pentadiena yang berarti jumlah atom C-nya 5.
dengan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1, 3, dan 4 ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Saya, Bu, Salsa. Ya, silakan Salsa, ingin bertanya atau menambahkan? Ingin menambahkan. Untuk jawaban aktivitas 1B, nama senyawanya sudah tepat, tetapi hanya kurang penulisannya pada posisi cabang alkil CH3, yaitu kurang di nomor 2 aja. Yang ini berarti ya? Terlihat share screen Ibu ya? Terlihat, Bu. Ya, ini ya berarti ya, kurang di nomor 2. Oh iya, padahal namanya sudah benar ya, 2,2,4 trimetil 3 heksena, tetapi posisi cabang metilnya tidak ditulis di nomor 2. Oke, ada lagi? Salsa? Untuk yang aktivitas 1C, Bu. 1C yang ini? Ya? Iya, Bu. Untuk nama senyawanya yang 1,3 pentadiena, rumus strukturnya sudah benar, tetapi hanya penulisan penomorannya aja, Bu. Mungkin bisa dimulai dari yang sebelah kiri, yang lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Oke. Jadi tolong diperhatikan untuk kelompok 2 dan teman-teman lainnya, kelompok 1, 3, dan 4, masukan yang baik sekali dari Salsa. Jadi yang pertama untuk aktivitas 1C ini sebenarnya rumus bangunnya sudah benar, struktur molekulnya sudah tepat ya, 1,3 pentadiena. Ikatan rangkap 2-nya sudah ada di nomor 2 dan di nomor 3. Tetapi karena dia memberikan nomor, harusnya pemberian nomornya juga benar, dimulainya dari kiri. Gitu ya. Ya, kelompok 2 ada? Ada, Bu. Nah, itu ya. Ada, Bu. Nah, terus tadi masukannya lagi yang 1B, sudah benar ini namanya sebenarnya 2,2,4 trimetil 3 heksena, tetapi kelupaan kayaknya ya. Di sini gugus alkil metilnya cuma tulis nomor 4, padahal juga ada di nomor 2. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan kelompok 1, 3, dan 4? Tidak, Bu. Tidak, kalau tidak kita kasih aplaus. Kita beri aplaus yang sebesar-besarnya untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai LKPD. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah cukup baik. Jadi Ibu hanya akan menambahkan sedikit saja ya, supaya nanti kalian juga jelas gitu. Jadi Ibu akan memberikan sedikit penguatan saja mengenai yang tadi ditanyakan atau ditambahkan oleh Luciana untuk kelompok 1. Ya, tadi mungkin kelompok 1 diberi tambahan oleh Luciana ya, bahwa nama rantai induk atau utamanya itu bukan heksuna. Ini ya, bukan ini ya. Tetapi tadi kata Luciana adalah heptuna. Nah, yang mana? Mari kita lihat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seharusnya masih bisa ini kalau menurut Luciana ya. Maaf, jadi masih bisa sampai ke sini. Nah, jadi jumlah rantai induk C-nya bukan 6 tetapi 7. Ya. Kalau 7 berarti namanya bukan heksuna tetapi heptuna. Gitu ya. Namanya heptuna. Dan berarti posisi cabangnya metil ini hanya ada 1. Di sini di C nomor 4. Nah, ini berarti posisi atom alkil ya, maaf posisi alkil tidak ada di nomor 6, jadi hanya di nomor 4. Dan posisi etil benar di nomor 5, berarti namanya 5 etil 4 metil, ya nih 2 heptuna. Oke, alhamdulillah ya, berarti Ibu sangat bangga karena hari ini presentasinya baik sekali, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, dan juga teman-temannya ternyata memperhatikan ya, sehingga tahu gitu ketika ada yang kurang tepat. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus untuk teman-temannya, untuk kalian semua di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ya.
Oke, sebelum Ibu nanti menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Zilvia. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Alkena biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik dan alkuna biasanya digunakan sebagai bahan bakar pengelasan dan bahan pembuatan gas karbit. Oke, terima kasih Zilvia dan sudah sangat baik disampaikan kesimpulannya oleh Zilvia. Oke, anak-anak, Ibu akan men-share kembali share screen Ibu. Oke. Alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai untuk materi alkena dan alkuna. Nah, nanti kalian bisa melihat di GCR Kimia Farmasi itu ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah Ibu meminta kalian untuk mengisi refleksi, ya, refleksi pembelajaran hari ini. Ya, itu berupa Google Form. Nanti kalian mengisi link Google Form-nya sudah Ibu sertakan ya di sini. Nah, ini nanti isinya adalah apakah kalian memahami pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian pahami, mungkin saja kan kelihatannya sudah paham, tapi ternyata sebenarnya saya belum paham Bu, gitu kan. Nah, nanti bisa kalian tulis di Google Form, ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah tugas untuk di rumah. Yang pertama adalah mengerjakan latihan soal melalui Google Form, ya. Jadi linknya juga sudah Ibu share nih ya di GCR ya anak-anaknya, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Cek ya, nanti kalian cek ya di GCR-nya. Silakan, ini waktunya adalah sampai 3 jam ke depan. Jadi kalau hari ini kita selesai jam 11, maka jam 12, jam 1, jam 2. Ya, sampai jam 14 siang. Ya, jadi kalian bisa istirahat dulu, bisa minum-minum dulu, lalu kalian kerjakan supaya tidak lupa. Lalu penugasan berikutnya adalah kalian diminta per kelompok untuk membuat rancangan model rumus struktur senyawa alkena dan alkuna menggunakan plastisin. Ya, jadi nanti laporannya menggunakan video singkat dari mulai persiapan, pembuatan sampai hasilnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKPD, sudah Ibu tulis di situ semuanya. Oke, anak-anak sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya untuk semangatnya hari ini, untuk kehadirannya hari ini, alhamdulillah hadir semua, semangatnya juga baik, presentasinya juga baik, gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini banyak manfaat yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini. Oke, Ibu tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa yang akan dipimpin oleh Zia. Monggo silakan Zia. Before we finish our lesson today, let's pray together. Pray begin. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Jangan lupa tetap menjaga prokes, turuti nasihat orang tua, tidak berpergian, berkerumun bila tanpa alasan yang jelas. Apalagi berkerumun ya, tidak boleh. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.